Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri sekalian, tim Lomba Debat Bahasa Indonesia dari sekolah lain, dan juga para audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Yosef Suryo Wibowo Jenali dari SMA Regina Coeli Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk memaparkan pendapat saya tentang mosi pada hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Pertama, mari kita melihat apa arti dari korupsi. Korupsi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau uang perusahaan dari kepentingan bersama untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, arti dan indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan arti dari indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Mari kita melihat apa yang sesungguhnya diukur dalam indeks integritas sekolah dan juga indeks integritas kejujuran siswa. Yang pertama, indeks integritas sekolah biasanya mengukur melalui berbagai rangkaian ujian seperti yang kita ketahui bersama, ujian nasional atau ujian sekolah berbasis nasional yang memang disediakan oleh sekolah. Nah, yang diukur dalam indeks yang disediakan oleh sekolah tersebut itu bukan hanya tentang kognisi atau ilmu pengetahuan semata saja, tetapi juga tentang keterampilan dalam berpikir atau bernalar, dan juga mengukur afeksi atau moral seorang siswa. Nah, indeks integritas sekolah ini juga dapat diukur melalui akreditasi yang didapatkan oleh pihak sekolah. Dalam proses akreditasi yang diukur terdapat 8 standar pengukuran. Yang pertama, standar proses, standar isi, standar pendidik, dan standar tenaga kependidikan. Yang keempat, standar pengelolaan. Yang kelima, standar kelulusan. Yang keenam, standar pembiayaan. Yang ketujuh, standar penilaian. Dan yang kedelapan adalah standar sarana dan prasarana. Mari kita melihat kembali. Dalam proses akreditasi yang paling dekat dengan proses mengelola integritas kejujuran seorang siswa adalah standar kelulusan. Apabila standar kelulusan seorang siswa dikatakan baik, maka indeks-indeks atau pengukuran standar yang lainnya juga dinilai baik dan cukup. Nah, apa sebenarnya yang diukur dalam indeks kelulusan? Ada 3: kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga moral atau afeksi. Maka dari poin tersebut, jika kita tarik kembali dan kaitkan dengan mosi, dapat kita simpulkan bahwa mosi tersebut seutuhnya adalah benar. Sekali lagi, saya menyatakan benar dan tepat. Karena pada dasarnya hanya sekolahlah yang dapat mengukur indeks kejujuran siswa. Karena di dalam sekolah ada proses akreditasi
dan proses akreditasi mencakup nilai standar kelulusan. Maka dengan demikian dapat kita lihat bahwa sekolah merupakan institusi pendidikan dan hanya sekolahlah yang menjadi institusi untuk menilai standar kelulusan seorang siswa. Kemudian mari kita melihat angka-angka korupsi. Menurut data yang saya dapatkan dari Transparansi Internasional pada tahun 2018 menunjukkan bahwa negara Somalia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Dan ini juga sangat berhubungan dengan mosi pada hari ini, yaitu Indeks Integritas Sekolah dan Indeks Kejujuran Siswa, di mana ini sangat berkaitan sekali dengan pengukuran seorang siswa mulai dari keterampilan, kemudian pengetahuan, dan juga yang cukup penting dari ketiga poin tersebut adalah afeksi atau moral. Nah, nilai-nilai yang diukur dalam afeksi sendiri atau moral ada dua. Yang pertama, kebaikan dan juga kejujuran. Sementara kita tarik kembali bahwa korupsi pada dasarnya merupakan kegagalan dalam mengimplementasikan nilai-nilai moral. Sehingga pada dasarnya nilai afeksi akan sangat berkaitan sekali dengan korupsi yang menjadi proses kegagalan dalam mengimplementasikan nilai-nilai moral. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah hanya pendidikan formal, yaitu sekolah, yang paling tepat dalam melakukan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada Indeks Integritas Sekolah dan Indeks Kejujuran Siswa. Sekian dan terima kasih.